lingkaran. Itu juga salah satunya adalah gerakan yang dinamis ya nantinya. Atau yang paling sering melakukan ini adalah kayak balerina ya. Mereka melakukan gerakan rotasi pada bagian-bagian tertentu dari gerakan mereka. Oke, kemudian di manusia, reseptor dari keseimbangan itu khususnya adalah kita ketahui adalah di bagian vestibular apparatus, di mana dari vestibular apparatus ini sebenarnya kemarin kita bahas strukturnya tuh ada bagian 3 ya, kayak kanal semisirkular gitu, ductus, nanti ada yang anterior, posterior, dan yang bagian linear ya, dan ada 2 chamber, yaitu sulcus dan utriculus. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat, ini yang utamanya ya, jadi vestibular apparatus tuh ada bagian semicircular canal sama utriculus sama sulcus, ada 3 poin ini. Nah, semicircular canal ini ada 3 bagian. Nah, kemarin kita juga bahas bahwa ini ada lapisan-lapisannya. Lapisan terluar itu sebenarnya bentukannya adalah seperti bone ya, strukturnya keras. Kemudian bagian di dalamnya dari bone itu ada cairannya perilinfo. Kemudian di dalamnya ada strukturalnya membran ya, struktur membran, dan di dalam membrannya itu ada endolimfonya, ada cairannya. Di dalam endolimfo itu nanti ada gerakan-gerakan yang nanti berfungsi untuk menggerakkan si ampula sebagai tempatnya reseptor-reseptor dari keseimbangan. Kemudian ada utriculus sama sulcus pun di situ ada cairan yang di dalamnya pun nanti akan berhubungan ya, kita lihat di sini berhubungan sama, nanti ada hair connectornya di situ sebagai reseptornya. Nah, kita lihat dulu struktur dari ampulanya. Nah, ampula itu di sini kalau kita lihat ada gambaran seperti jamur ya. Nah, ini tersusun dari kalau kita breakdown lagi, lebih terperinci lagi, dia secara animasi itu bentukannya seperti ini. Jadi ada serambut yang isinya di atasnya serambut itu ada bagian kinosilium dan ada stereosilia. Nah, gerakan yang seperti ini nanti ada kan ada cairan di dalamnya. Nah, cairan tersebut kan nanti akan menggerakkan si bagian kinosilium atau stereosilium ketika kita bergerak. Ketika stereosilia, yang bagian yang biru-biru ini, dia itu mendekati ke arah kinosilium, maka itu akan terjadinya depolarisasi. Sebaliknya, kalau dia menjauhi, si stereosilium yang menjauhi dari kinosilium, maka terjadilah proses hiperpolarisasi. Nah, nanti dari gerakan ini tadi terjadi depolarisasi kan berarti dari mekanik kemudian ditransduksikan ya, energinya tadi menjadi sinyal listrik melalui depolarisasi tadi ion-ion. Kemudian selain hair cell, di dalam ampula ini ada sel supportnya juga. Balik lagi sama seperti sebelumnya, sel support itu berarti dari namanya aja itu untuk mensupport dari kinerja dari sel rambut. Jadi menutrisi, memproteksi, seperti itu fungsinya ya. Oke, ini secara struktural seperti ini. Kemudian kita bahas lagi. Jadi di makula tadi gerakannya kan ada ini ya, sulcus sama utriculus tadi, dan tempatnya adalah sebenarnya di bagian makula. Di makula tersebut itu ada sel rambutnya. Nah, ini sebagai bagian dari sebenarnya sulcus dan utriculus ini sebagai gerakan yang untuk keseimbangan yang statisnya. Kemudian untuk menjaga keseimbangan postur kita. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi natap laptop ya, posisinya tegak, itu untuk mempertahankan gerakan postur yang saat ini teman-teman lagi pertahankan. Oke, saya mau tanya teman-teman bisa dengar suara saya karena ini lagi ada tukang? Bisa, dokter. Bisa, dokter. Oke. Kemudian di makula itu ada gerakan linier, itu ada 2 ya.
akselerasi sama deselerasi. Jadi kayak gerakan ke depan sama gerakan ke belakang. Tadi kayak misalnya teman-teman bawa mobil atau bawa kendaraan lah, bawa motor juga boleh. Tiba-tiba misalnya lagi bawa, terus karena tiba-tiba ada di depan ada yang ngerem, mendadak kan kalian otomatis akan ngerem dan posisi badan itu kan akan condong ke depan. Nah, gerakan yang seperti itu contoh dari gerakan yang linear tapi dipercepat gitu loh, yang mendadak gitu. Nah, itu ditangkap sinyalnya itu oleh subculus sama utriculus. Tadi sudah dijelaskan ya, di makula itu ada dua sel jenis selnya, ada hair-nya, hair cell, kemudian ada supporting cell. Kemudian yang penting lagi adalah di bagian yang tadi, cairan tadi, bagian endolimfo tadi, bagian membrannya, itu tuh nanti ada istilahnya kalau di dalam organ keseimbangan itu ada otolit membran. Otolytic membran ini dia adalah cairan atau cairan bentuknya yang dia susunannya glikoprotein. Jadi ada proteinnya juga di sana. Dan ditambah lagi ada kayak butiran-butiran yang namanya adalah otolit. Otolit ini adalah berupa kalsium karbonat kristal, di mana nanti gerakan dari otolit ini itu menjadi sinyal juga untuk yang kita tangkap, oh ini gerakannya lagi seperti apa nih gitu ya, dari reseptor yang ada di makulanya tadi, di hair cell tadi menangkap sinyal tersebut. Oke. Dan otolit ini juga nanti akan berkorelasi ya sama misalnya penyakit BPPV. Jadi vertigo yang naik yang ada di, memang gangguannya ada di perifer ya, karena gangguan otolit tadi itu salah satunya. Oke. Kemudian jadi kalau misalnya kalian tadi misalnya gerakan ngerem mendadak ya kan, kepala ke depan nih gitu. Nah, nanti otomatis si hair cell-nya tadi kan karena ada cairannya tadi ya, si otolit membrannya tadi itu akan ke bawah. Nah, dan ini gerakan si otolitnya kan akan menggeser ya, jadi ikutan juga ke bawah. Ini akan ditangkap sama reseptornya. Nah, jadi kayak gini ya gambarnya. Oke. Jadi nanti ditambah lagi tadi gerakan yang sterosilia sama si konektornya tadi ya. Nah, itu ditambah lagi sama gerakan otolit itu memperkuat dari sinyal-sinyal yang ditangkap atas posisi kita pada saat itu. Entah itu posisi yang kalau kita bahas ternyata ini ditangkap oleh subculus sama utriculus, berarti adalah gerakan linear. Tapi kalau misalnya hal ini terjadi dan ditangkap oleh bagian dari semicircular ductus, maka nanti ditangkap ini sebagai gerakan yang berupa gerakan rotasi. Kemudian nanti itu baru dikirimin aja ya, untuk pengolahan gimana kita menjaga keseimbangannya itu nanti setelah diolah dan dikirimkan ke beberapa wilayah di otak kita. Jadi otak kita itu nggak bagian korteksnya aja ya, bagian pusat keseimbangannya aja, tapi juga nanti ke cerebellum, ke bagian saraf-saraf yang mempersarafi bagian bola mata kita juga salah satunya. Oke. Nah, ini gambaran yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi tegak lurus terus tiba-tiba menundukkan kepalanya, posisi dari otolit dan membran otolitnya seperti ini. Jadi mengikuti dari gravitasi ya. Oke. Kemudian kita bahas tentang gerakan yang dinamis. Gerakan dinamis itu ditanggung-jawabi oleh bagian dari semicircular ductus. Nah, ini gerakannya untuk gerakan rotasi. Tadi sudah saya jelaskan contoh-contohnya seperti apa gerakan rotasi ya. Oke, nah tadi kan ada 3 ya, kita lihat gambarannya kalau semicircular itu ada 3. Ada 3 saluran, di mana yang bagian anterior sama posterior itu kalau kita lihat derajat kemiringan sama yang lateral itu sekitar 30 derajat dari garis horizontalnya. Maksudnya gimana? Oke, yang ini nih. Jadi kan ini kan yang lateral ya, ini anterior sama posteriornya. Jadi kalau kita ukur secara derajatnya, kemiringannya dari derajat horizontal tuh mereka punya perbedaan sekitar 30 derajat. Nah, kemudian
perbedaan orientasi inilah nanti yang akan memberikan stimulus ya. Jadi gerakan tersebut nanti ditangkap sama ampula yang ada di ujung dari eh, ductus semicircular ini tadi, yang tepatnya tadi ada sel rambut tadi, kemudian ada otolitnya juga, kemudian ditangkap, kemudian ada sinyal gerakan tadi ya, gerakan mekanik, kemudian diimpulskan terjadinya depolarisasi, sehingga tertangkap nih gitu ya sinyal tersebut untuk dikirimkan di otak dan diolah, sehingga kita menyadari ya, tanpa kalian harus sadar ini saya lagi rotasi gitu ya. Jadi otak yang kesadaran, otaknya sadar gerakan ini rotasi dan saya harus apa nih biar saya nggak limbung, biar saya gerakan rotasi ini saya tidak terjatuh, apa yang harus saya lakukan. Nah, setelah diolah di otak dan ke beberapa persarafan yang lainnya, misalnya ke spinal cord ya, misalnya kalian lagi gerakan berputar aja nih ya, misalnya lagi olahraga tapi ada gerakan senamnya suruh berputar nih. Nah, ada beberapa orang kan gagal ya untuk melakukan gerakan tersebut ya. Nah, tetapi juga ada yang berhasil. Nah, keberhasilan itu bisa jadi karena adanya tadi outputnya setelah disadari di otak, kemudian nanti diperintahkan ke otak, selain itu nanti ke spinal cord nanti gerakan ke bagian limbnya kita ya. Jadi otot-otot yang ada di ekstremitas kita itu diperintah untuk menjaga keseimbangan itu gitu dari gerakan yang berotasi tadi setelah kita sadari. Oke. Kemudian jadi ini ya, jadi ketika kepala kita berputar, misalnya rotasi, atau sekarang aja ya, kita lagi muterin kepala kita aja nih gitu, itu nanti endolimfa itu juga akan bergerak. Di mana nanti ada pukulannya, ada stereosilia tadi, itu nanti akan terstimulasi ya. Nah, setelah 25-30 detik, terus berotasi, nah itu endolimfa itu nanti akan bergerak dan menstimulasi si hair cell-nya tadi gitu. Jadi kecepatannya seperti itu, sekitar 25-30 detik setelah dari kita berotasi ya. Nah, tetapi yang balik lagi, namanya proses seperti itu ada gerakan pembelajaran. Jadi semakin kita sering atau sudah ada terekam punya memorinya, maka tubuh kita tuh udah secara refleks bisa. Jadi kayak orang-orang yang kayak balerina, kayak gitu sudah sangat terlatih ya untuk gerakan-gerakan keseimbangan, apalagi gerakan yang dinamis. Nah, jadi ini ya kumpulan dari si hair cell-nya tadi, kemudian terdorong ini ya kalau ada endolimfanya, terdorong kalau misalnya ada gerakan rotasi, kemudian kan di bawahnya ada saraf sensorik menerima dari impulsnya tadi gerakannya. Nah, itu nanti akan dikirimkan ke percabangan yang vestibular. Kemudian nanti baru ke pusatnya ya, ke nervus vestibular cochlearis yang nervus ke-8 kita. Oke, ini ya. Jadi kalau kita lihat setelah nanti diterima nih gitu ya, nanti kan cabangnya ke vestibular dulu, nanti baru ke pusatnya namanya vestibular cochlearis nerve. Kemudian nanti dari yang ditangkap ini itu sebenarnya nggak cuma langsung ke otak, tapi ada ke beberapa wilayah. Nah, setidaknya ada 5 nanti yang akan dikirimkan sinyal tersebut. Oke. Oke, ini sudah saya jelaskan. Nah, targetnya kemana aja? Yang pertama ke cerebellum. Cerebellum itu adalah pusat keseimbangan. Jadi kalau misalnya ada kegagalan ya, misalnya kalian telinganya gitu, misalnya pasien itu telinganya nggak masalah nih, nggak ada riwayat misalnya berdenging atau ada gangguan yang lainnya. Tapi kok saya ada gangguan keseimbangan kayak vertigo ya gitu. Nah itu bisa jadi juga gitu ya, sebagai salah satu pusat regulasi dari keseimbangan, bisa jadi cerebellumnya juga bermasalah. Nanti kita bahas di praktikum lebih jelas karena kita akan bahas beberapa pemeriksaan dari cerebellum nanti. Kemudian jadi cerebellum ini fungsinya apa? Karena kok diproyeksikan ke sana tadi sinyalnya ya, nggak langsung ke korteks, pusat kesadaran dari keseimbangan. Nah, jadi cerebellum itu punya andil dalam pengontrolan gerakan kepala, gerakan mata,
tonusnya otot kita sama postur. Jadi kayak bayangkan tadi kalian lagi senam, ada gerakan berputar ya. Nah, itu kan berputar tuh banyak yang harus dikontrol. Kepala kalian, mata kalian, terus otot-otot yang ada di ekstremitas, secara badannya juga itu juga harus seimbang ya untuk biar kita tidak limbung, tidak jatuh ketika melakukan gerakan rotasi. Yang kedua adalah ke bagian reticular formation. Nah, ini berfungsi untuk mengatur regulasi bagaimana kita bernafas atau sirkulasi pada saat adanya perubahan gerakan. Contohnya tadi ketika kalian lagi nyantai-nyantai nih bawa mobil ya, terus lurus aja nih, kepala lagi linear ya, tiba-tiba gitu ya, gerakan mendadak ya yang tadi itu ya secara kita ngelihat udah dari jauh tuh pasti dari mata ya, input pertama mata, nggak cuma dari gerakan di kepala kita, mata kita pasti sudah oh ini akan akan ada gerakan nih gitu, agak itu di input sebenarnya. Jadi ada beberapa yang namanya kita ngomongin keseimbangan gak cuma di gerakan kepala ya, terus ditangkap sama vestibular kita, tapi juga ada beberapanya. Nah, salah satunya ketika terjadinya gerakan tadi, misalnya gerakan mendadak, otomatis secara breathing kita, sirkulasi kita itu akan berbeda. Nah, itu nanti akan diatur oleh reticular formation setiap dari gerakan kita. Oke, lanjut adalah yang ketiga. Jadi sinyalnya juga akan dikirimkan ke spinal cord. Jadi misalnya tiba-tiba kalian ditabrak seseorang dari belakang kan, untuk ada yang dia kalau udah misalnya telat sadar ya, mungkin dia akan jatuh, benar-benar jatuh. Tapi kalau misalnya dia bisa mempertahankan keseimbangannya, oh dia langsung otaknya sadar gitu ya, dia bisa aja ditabrak tapi tidak tidak sampai jatuh gitu. Nah, ini adalah mempertahankan gerakan secara cepat dari trunkusnya. Jadi dari posisi badan sama ekstremitasnya untuk tetap bisa seimbang gitu. Terus yang keempat, tadi proyeksinya tadi dari sinyal sarafnya tadi, dari sensorik itu juga dikirimkan ke talamus. Talamus itu kan kayak terminal, saya bilang berkali-kali ya. Kayak terminal di dalam otak sebelum masuk ke otak nih, bagian korteks yang mana nih gitu ya, diproyeksikan mau kemana. Nah, talamus itu seperti terminal, kemudian nanti akan mengarahkan, oh ini sinyal ini nanti masuknya ke bagian ini ya gitu, di bagian korteksnya. Nah, jadi kalau misalnya setelah dari talamus, nanti sinyal yang tadi itu akan diteruskan ke bagian yang pertama adalah di bagian inferior, bagian post central gyrus ya. Jadi di tengah-tengah, kan gyrus kita tuh di tengah-tengah ya. Kemudian di bagian belakangnya dan di bawah, bagian bawah itu adalah pusatnya, di mana di situ adalah pusat kesadaran kita terhadap posisi kita dan gerakan apa yang sedang kita lakukan saat itu. Kemudian yang kedua dikirimkan juga di bagian central sulcus, di bagian bawah inferiornya ya, di akhirnya. Nah, itu juga untuk kontrol dari kepala sama tubuh kita. Oke, jadi ada kesadaran, kemudian ada pengontrolan. Nah, itu di bagian korteksnya. Jadi dari talamus nanti ke bagian cerebral cortex, tapi spesifik wilayahnya ya, untuk bagian pusat kesadaran keseimbangan. Kemudian yang terakhir, sinyal juga yang tadi yang kita tangkap tadi terhadap gerakan tadi itu juga akan dikirimkan ke bagian nuklei dari oculomotorius trochlear sama abducens. Jadi ini kan kalau kita lihat ini adalah nervus cranialis yang mempersarafi bagian pergerakan bola mata kita. Jadi teman-teman saat ini ketika melihat layar ini gitu ya, kan ada pergerakan nih, kayak misal kursor saya nih gerak-gerak. Ada beberapa mungkin yang ngikutin nih kursor saya gitu. Nah, itu kan ada pergerakan di sana juga. Nah, itu juga diatur. Jadi nggak cuma pergerakan yang tadi secara kepala dan badan secara postur ya, tapi gerakan mata pun itu harus diseimbangkan. Oke, ini juga nanti akan berkorelasi. Nanti kenapa ya kalau misalnya pasien ini kenapa dia vertigo nih ya, pusingnya berputar. Tapi kalau dia buka mata tuh langsung terpicu ya. Jadi semuanya kayak muter-muter gitu. Atau tapi kok ini pasien yang ini kalau dia
buka mata sih nggak apa-apa, tapi kalau kepalanya miring dikit aja tuh udah langsung rasanya itu dia badannya kayak goyang-goyang ya, gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman pelajari lebih lanjut lagi ketika belajar patologisnya, beberapa jenis, dari vertigo. Nah, jadi vertigonya kira-kira kelainannya di bagian yang nervus perifernya, apakah di bagian sentralnya? Yang sentral itu kan bagian ini deh, yang 5 tadi ya, yang bagian bagian yang di otak ini itu namanya yang pusatnya ya, pusat-pusat tadi. Tapi kalau perifer bisa jadi yang dari ini ya, ataukah nervus vestibulocochlearisnya yang terkena kah, atau bagian yang otolitnya tadi bermasalah ya, terlalu kaku kah rambutnya tadi, itu bisa salah satunya untuk penyebab dari yang perifer tadi. Oke. Kemudian jadi ini sangat penting sekali untuk adanya refleks vestibulo-okular. Jadi keseimbangan terhadap bola mata kita juga gitu. Oke. Mungkin agak korelasi juga gini. Ada nggak yang di sini teman-teman kalau naik bis ya, naik kendaraan itu cenderung mabok. Nah, atau naik kereta atau naik naik kendaraan umum lah gitu ya. Itu cenderung kayak mabok gitu ya. Bukan karena ada beberapa yang bau ya karena bau tertentu di dalam suatu kendaraan itu ya. Tapi karena tiba-tiba aja nih baunya sebenarnya nyaman-nyaman aja gitu ya. Tapi pokoknya kalau naik itu pasti kayak muntah gitu ya. Nah, dan rasanya pusing gitu. Nah, itu sebenarnya kayak motion sickness juga ya ketika orang ibu hamil. Ibu hamil tuh mungkin lebih ke arah juga ini sih, hormonal kalau itu ya. Saya kasih contoh yang itu aja, ketika pergi ya, pergi naik kendaraan umum, nanti mungkin ketemu sama pasien banyak tuh. Makanya ada obat antimo ya, anti maboknya ya, untuk mengurangi gejala sensasinya tadi. Nah, jadi sebenarnya coba, tapi ketika misalnya si yang pasien ini yang memang dia nggak bisa nih ya naik bis misalnya gitu ya, dia dipaksa nih gitu, terpaksa banget harus naik bis gitu ya. Dia disuruh kalau dia tidur menutup mata itu dia jadinya lebih baik dibandingkan dia harus membuka matanya, kemudian terus ya dalam keadaan di dalam kendaraan seperti itu. Nah, itu karena ada gangguan, Dek. Jadi mungkin ketidakbiasaannya si pasiennya tadi terhadap keadaan tertentu tadi gitu ya. Kan beda ya ketika kita berkendara, gerakan tubuh kita kayak statis ya, koordinasi tubuh muskulusnya itu semuanya statis, biasa aja, diem aja. Tapi matanya ini menangkap dari mata kita tuh menangkap kalau ini ada pergerakan nih, kita tuh lagi bergerak. Nah, jadi ada kekacauan di sana dan itu membuat stimulus kita juga di bagian otak kebingungan dan akhirnya ada respon untuk muntah-muntah, mual, pusing kayak gitu ya, ada gangguan keseimbangan di situ. Makanya salah satunya ketika di kendaraan mungkin orang-orang seperti itu diminta untuk kayak sudah istirahat aja, nutup mata. Dia tuh nanti akan berkurang sensasinya tadi. Balik lagi kayak orang balet tadi ya, mungkin beberapa orang kalau gerakan rotasi langsung kayak mual, muntah gitu ya. Kalau mereka, karena mereka itu belajar, ada gerakan dipelajari dan itu tersimpan di memori mereka, mereka sudah biasa, itu bukan gejala yang akan muncul lagi karena memang sudah ada di otaknya, sudah oh ini gerakan rotasi itu. Jadi sudah dipelajari, gerakan yang dipelajari. Oke. Kemudian ini ya yang tadi saya bilang, ternyata reseptor dari keseimbangan itu tidak cuma yang ada di dalam vestibular aja gitu ya, dari otolit yang ada di vestibular, tetapi juga ada dari otot kita. Jadi ada yang namanya proprioseptik. Nah, itu nanti sebenarnya kayak sendi kita, otot-otot kita itu mengirimkan sinyal juga gitu ya ke dalam otak kita untuk memberikan kesadaran bahwa posisi kita tuh seperti apa sih saat ini gitu. Kemudian juga dari kulit kita juga ya, sama bagian mata tadi sudah saya. Nah, itu nanti akan dikirimkan, akan diolah
dan dikoordinasikan bagian pusat keseimbangan yang lainnya ya selain di bagian korteks yaitu di bagian cerebellum tadi sebagai koordinasinya. Jadi kalau kita bahas tentang keseimbangan sebenarnya agak kompleks karena melibatkan beberapa reseptor, beberapa bagian pusatnya juga ya untuk bisa menyadari posisi dan akhirnya memberikan feedback ke ke saraf motorik harus seperti apa nih yang harus kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya nanti setelah diolah ya ke bagian vestibular nuclei, kemudian di otak juga, di korteks kita, itu nanti diberikan outputnya ke motor neuron ya, ke bagian ekstremitas kita, kemudian ke muscle untuk ke bagian torso, itu untuk mempertahankan keseimbangan ya. Kemudian yang ke otot bola mata juga gitu ya. Kalau ini gerakannya saya lagi linear aja nih kepala, tapi mata saya lagi ngebaca nih gitu ya, baca PPT ini gitu. Nah kemudian ke pusat kesadarannya juga ya. Jadi dari vestibular nuclei ini nanti ke pusat yang korteks tadi untuk menyadari sebenarnya kita posisinya lagi seperti apa. Kayak tadi lagi perjalanan ini kita lagi ada di dalam bis lagi lagi nggak bergerak nih gitu ya, tapi ada beberapa balik lagi kan ini dia sadar tapi bagian yang lain-lainnya ini kan ada lagi gitu. Jadi kalau tidak terlatih ya dia masih akan ada gejala-gejala ya pusing tadi selama berkendara tadi. Nah tapi beberapa orang kan dulu waktu masih kecil tuh anaknya mabok-mabokan gitu ya, maksudnya ketika naik kendaraan umum ya mabok ya, selalu mabok gitu. Tapi karena sering dibawa orang tuanya gitu ya, jadi sering dilatih gitu. Jadi ketika dewasa dia udah membaik nih gitu, nggak pernah lagi nih gitu harus minum obat anti mual kayak gitu. Nah itu sedikit yang bisa kita bahas mengenai keseimbangan ya. Oke, ini saja. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Recording stopped. Izin bertanya dokter, mungkin ketika nantinya pasien itu kena neuropati perifer kan itu untuk hanya tidak ada gangguan pada sistem penglihatan dan juga gitu, dan juga mengapa bisa terjadi keseimbangannya itu terganggu gitu dokter? Maksudnya gimana deh? Belum nangkep pertanyaannya. Jadi dokter, mengapa pasien dengan neuropati perifer itu sering mengalami gangguan keseimbangan? Nah, meskipun kayak adanya vestibularnya dan juga penglihatannya itu normal dokter. Mengapa demikian gitu dokter? Oke, sebenarnya kalau kita bahas tentang neuropati perifer itu agak kompleks ya. Neuropati yang dimaksud itu yang mana? Karena kalau misalnya neuropati itu kan secara umum adalah gangguan persarafan yang ada di perifer. Perifer itu artinya yang di luar dari sumsum tulang kita ya, spinal cord, dan di luar dari bagian dari otak kita. Nah, itu udah persarafannya itu akan setiap kelainan yang ada di situ pasti adalah perifer. Nah, jadi yang dimaksud seperti apa? Kalau mungkin saya ngambil contoh, mungkin orang-orang yang neuropati perifer yang kamu maksud, misalnya orang-orang diabetes ya. Kita contoh paling sering kan keadaan kalau pada orang neuropati perifer akibat diabetes itu dia kebas ya, kebas terus sensasi terhadap perasaan sensori misalnya panas ataupun dingin atau bahkan nyeri sekalipun ketusuk duri atau luka kadang nggak sadar. Nah itu itu kelainannya ke situ, sensasinya tadi, sensorinya tadi. Nah tadi kalau kita bahas tentang, terus kamu bilang tadi ternyata ketika diperiksa di bagian vestibularnya sebenarnya nggak apa-apa ya gitu ya, nggak ada gangguan nih gitu. Nah bisa jadi kita lihat dulu deh reseptornya kita itu kan nggak cuma di bagian yang vestibular,
tapi juga ada gangguan di bagian reseptor itu bisa diterima dari kulit, kemudian dari otot sama dari sendi-sendinya. Nah, dilihat kira-kira neuropati yang didapatnya itu tuh targetnya di mana si pasien. Kalau neuropatinya lebih kayak perifer tadi, sensasinya tadi, bisa jadi yang cutaneous inputnya tadi itu nggak dapat. Nah, itu jadinya mungkin ada sensasinya tadi mungkin ya. Jadi kok kayak agak limbung gitu ya. Tapi bisa jadi sebenarnya kalau yang namanya sudah penyakit diabetes, bisa jadi nggak cuma masalah dia di perifernya aja, bisa jadi di pusatnya pun sudah ada gangguan ya. Nah, sebenarnya itu nggak bisa kita, gara-gara kita ketemu saat itu gitu ya, waktu di anamnesis ada neuropati perifer ya, kecenderungan kayak, kebas-kebas nih pasiennya DM kayak gitu. Tetap harus kita clear-kan dulu sebenarnya. Di CT scan dulu, apakah benar memang di bagian otaknya, itu bagian yang pusat keseimbangan itu memang benar-benar tidak ada masalah. Karena kalau misalnya kita ngomongin orang diabetes, itu kan sangat potensial ya untuk terjadinya iskemik di pembuluh darahnya ya. Nah, itu sih. Hipertensi bisa juga kayak gitu. Jadi kayak komorbid mungkin perlu digali lagi gitu. Tapi gejala-gejala itu balik lagi harus kita lihat. Jadi nggak cuma masalah di kalian tanya kan, ini misalnya pasiennya udah lansia terus ngomong, dok ini saya kok kayaknya barusan bangun dari, ini paling sering ya saya temuin ya, bangun dari duduk ke berdiri, kenapa ya tiba-tiba saya itu kayak ada sensasi pusing berputar, terus udah diem beberapa saat kemudian nanti kayak balik lagi gitu ya, udah nggak pusing lagi. Atau dari yang baru bangun tidur nih, kenapa ya saya setiap bangun tidur terus abis itu berdiri itu jadinya kok kayaknya agak pusing juga. Nah, ingat teman-teman ada juga yang namanya hipotensi ortostatik ya. Jadi kalau gerakan tertentu, jadi ada perpindahan posisi tubuh ya. Makanya tadi kan ada kita ngomongin ke bagian ini, nih, reticular formation. Itu untuk mengatur breathing sama sirkulasi darah. Nah, pada posisi yang seperti itu kan ada perbedaan posisi. Jantungnya, pompa jantung akan yang tadinya misalnya tidur kan linear ya, pompa jantungnya tiba-tiba harus kalau langsung bangun kayak gitu kan harus ada melawan gravitasi. Nah, pada keadaan tertentu ada pasien-pasien kayak hipotensi kayak gitu. Jadi daya pompanya si darah untuk balik lagi ke jantung kan minimal, bahkan untuk sampai ke otak mungkin jadinya kurang suplainya untuk beberapa saat ya, sehingga ada perasaan sensasi berputar dan kayak limbung kayak mau pingsan yang dirasakan oleh pasiennya gitu. Jadi harus dilihat juga jangan-jangan bukan karena organ keseimbangannya yang bermasalah, tapi karena ada faktor yang lainnya. Kayak misalnya, ini blood-nya, sirkulasinya tadi memang bermasalah gitu. Itu contohnya ya, kalau yang saya sering temui, kayak baru bangun kok dari ganti posisi, kok langsung kayak limbung kayak gitu. Itu deh yang bisa saya jelaskan. Ada lagi mungkin apa yang mau feedback-nya? Ini cukup dokter mungkin. Oke. Terima kasih dokter. Iya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, dokter. Iya. Saya Lavenitat dengan NPM akhir nomor 23. Izin bertanya, dokter. Kan saya pernah menemui orang yang dia waktu mudanya keseimbangannya bagus, dokter. Tapi dia setelah sudah umur, dia jadi gampang jatuh gitu. Itu kenapa ya, dokter? Maksudnya gimana? Berumurnya itu udah lansia gitu? Iya, udah lansia, jadi gampang jatuh. Kebetulan orangnya juga punya penyakit stroke. Oke, ya sudah itu jelas. Itu jelas itu yang namanya sudah stroke ya. Satu dari pusat motoriknya aja kan pasti sudah ada penurunan kekuatan ya. Tonus ototnya pasti kan ada berkurang. Nah, jadi ya tadi mungkin sadar ya, kita lihat ke skemanya tadi ya.
mungkin sadar nih gitu ya, gerakan koordinasinya udah ada nih, sadar nih kalau oh ini saya lagi posisi mau jalan gitu ya. Jalan tuh kan gerakan kanan kiri gitu ya. Kakinya ya, gerakan badan juga posturnya juga pasti akan diseimbangkan. Jadi nggak cuma kaki aja yang perlu diseimbangkan gitu. Nah tapi ya tadi si kekuatan otot yang untuk di bagian gerakan yang tadi, kaki, badannya tadi itu kan sudah memang outputnya gitu ya. Tempat outputnya itu memang sudah mengalami kelemahan pada pasien yang stroke tadi kan. Jadi misalnya spinal cord-nya yang bagian mempersarafi bagian uh, kaki sebelah kiri misalnya memang sudah mengalami kelemahan, yang tadinya kekuatan otot kita kan normalnya 5 ya, tapi karena setelah serangan stroke jadinya 3 ya. Jadi mungkin akan mudah sekali untuk jatuh, apalagi kalau misalnya udah ototnya itu udah lemah, tambah lagi kan gerakan kita dinamis ya Dek, kayak misalnya tiba-tiba ada sendok misalnya jatuh gitu. Kalau kita kan normalnya pasti akan ngambil aja ya, nggak perlu yang lambat banget atau kayak gimana. Nah, karena mungkin pengalaman selama hidup pasti kayak gitu ya, langsung diambil aja. Nah, sedangkan si misalnya kakinya tadi, tangannya tadi itu sudah tidak bisa lagi kurang ya, bukan tidak bisa, kurang kekuatannya, sehingga ya walaupun dikasih output ke otak dari tadi, sinyal-sinyalnya tadi sudah ya untuk dikasih perintah ke bagian ototnya, tapi kalau ototnya mengalami kelemahan ya itu akan mudah jatuh, makanya resikonya itu. Jadi kalau kita ngomongin keseimbangan memang tidak bisa dilihat dari satu aja, dari ke otolit. Apakah nanti kalau misalnya tadi ya kayak pasien tadi misalnya, dok ini kenapa ya saya setiap dari ini kok limbung gitu ya, mudah kayak pusing berputar gitu. Nggak cuma kita anamnesis, oh ya Bu ada ini nggak keluhan keluar dari, ada cairan nggak dari telinga kayak gitu, atau oh ada telinga berdenging nggak gitu ya. Jadi bukan cuma masalah yang ada di telinga aja yang harus kita gali, tapi yang lainnya gitu ya. Jadi dari yang ini itu perlu digali ya, dan itu akan sangat berkorelasi tadi. Oke, insya Allah kalau teman-teman nanti agak sedikit mengerti, paham di targetnya tadi yang ini, nanti jenis apapun nanti gangguan pusingnya tadi, teman-teman akan bisa lah, insya Allah akan nangkap, dan ketemunya nanti waktu koas mungkin akan lebih paham lagi ya, jadi nggak meraba-raba dari statusnya atau riwayatnya aja ya. Jadi kan kalau kita baca soal ujian CBT itu kan narasi aja ya Dek gitu. Kalian kan belum ada pengalamannya. Nah, tapi kalau misalnya udah ketemu nanti pasien memang secara real, kalian nggak cuma baca dari yang narasinya aja, tapi bisa menggali lebih dalam lagi. Oh ya ternyata pasien ini ada stroke tadi, riwayat. Oh jadi gangguan keseimbangan bisa jadi karena ini gitu. Oke, gitu ya. Kemungkinan besar itu ya gangguannya ya. Oke, ada lagi? Masih ada 10 menit? Izin dokter. Oke, mati dulu. Izin dokter, mungkin ini pertanyaannya agak di luar topik ya dokter. Cuman saya penasaran dok. Tadi kan di organ keseimbangan itu kan juga diregulasi organ otolit yang ada cairan endolimfus sama perilimfus itu kan dokter, yang akan menggerakkan itu. Dan juga cairan itu kan juga bekerja untuk melawan gravitasi. Nah kalau misalnya di luar angkasa gitu, itu gimana ya dokter? Menarik. Oke, jadi kalau kita ya sebenarnya ini ranahnya fisiologi juga ya, itu antariksa ya. Itu kan nggak ada gravitasi ya. Jadi tetap ya balik lagi, makanya nanti saya ngomongin dulu outputnya. Outputnya perbedaannya apa? Pernah dengar nggak ketika ada nih astronot udah lama nih tinggal di luar angkasa, sampai ke bumi dia jadinya kayak lumpuh gitu, atau kayak kelemahan pada anggota geraknya gitu ya. Nah jadi balik lagi Dek, kita itu otak itu bisa yang namanya beradaptasi dalam keadaan yang tidak common dari keadaan sebelumnya. Balik lagi adaptasi ya. Nah dia sudah beradaptasi nih di luar angkasa itu kan tidak ada gravitasi ya. Jadi gerakan-gerakan yang tadi memang tetap ada kan. Yang ini kan gerakan, jadi ngikutin nggak cuma gravitasinya, tapi mengikuti gerakan melayangnya itu tadi Dek.
Jadi kalau misalnya badannya melayang sebelah kiri, ya udah kiri gitu. Nah, tapi jadinya mungkin kesadarannya itu tidak sepeka keadaan yang di bumi. Kalau di bumi kan saklek ya, jadi karena ada gerakan rotasi, gerakan gravitasi tadi yang pasti kita akan ke bawah gitu ya, jatuh gitu ya, limbung ke bawah gitu. Nah, tapi ini juga bisa membuat kayak apa ya, kebingungan di dalam otak kita gitu ya. Makanya nggak bisa yang namanya orang di bumi nih ya tiba-tiba gitu ya, oh saya mau keluar angkasa gitu ya, tanpa adanya pelatihan. Karena balik lagi selain tadi masalah yang keseimbangannya tadi itu ya, karena kan nggak ada gravitasi tadi, kita pun sampai ke tingkatan misalnya ketinggian tertentu kayak respirasinya pun itu perlu adaptasi. Nah, jadi makanya sebelum pilot aja ya gitu ya, nggak usah langsung keluar angkasa, pilot aja itu kan perlu ada latihan dulu ya, sebelum dia bisa memang secara biasa aja nih selama hidupnya, nanti sisa hidupnya dia akan bawa pesawat dengan ketinggian tertentu, bahkan mungkin nanti ada gerakan tertentu kan ketika bawa turbulensi, nah kayak gitu itu kan pasti harus dilatih. Nah, proses belajar lagi ketika otak sudah diatur pembelajaran, oh ini pembiasaan gerakan ini masih wajar gitu ya, sehingga nanti gejala-gejala kayak mual, muntah ketika mabuk tadi ya, mabuk perjalanan tadi itu tidak akan diberikan responnya oleh otak kita, karena oh ini sesuatu yang biasa gitu. Nah, kalau yang di luar angkasa, nanti mungkin ya saya cari tahu lagi, sama-sama belajar, nanti bagaimana untuk regulasinya. Tapi kemungkinan besar ketika memang tadi tetap akan ada ya gerakan ini, yang namanya dia mata juga dia ngeliatin kanan kiri juga pasti ada gerakannya ya. Tapi untuk gerakan yang gravitasi tadi tetap ada gitu ya, tetap ada ngikutin dari gerakan kepalanya. Ceruk akan ngikutin gerakan kepalanya. Jadi kalau misalnya kepalanya melayang ke kanan ya nanti juga si endoliva juga ke kanan gitu ya. Oke, itu yang bisa saya jawab, tapi nanti mungkin kalau ada tambahan baru nanti saya akan infokan. Oke. Baik, dokter, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya, izin bertanya, dokter. Oke, iya. Ini mungkin juga nggak begitu menjerumus, tapi ini berdasarkan dari pengalaman saya dan teman saya, dok. Jadi, saya itu waktu bermain game dengan teman saya sekitar 30 menitan, di situ gamenya itu mungkin terlalu HD, terlalu cerah, sehingga mungkin mengganggu visual saya. Itu setelah selesai bermain game, saya itu merasa mual, pusing. Nah, itu kira-kira apakah itu ada hubungannya juga dengan keseimbangan atau tidak, dok? Bisa jadi. Jadi kalau misalnya gamenya apa tuh? Main game Genshin Impact, dok. Itu bentuknya kayak ada live action-nya gitu kah? Atau gerakan yang kayak maksudnya ya gitu ya, saya nggak begitu paham. Ada gerakan live action gitu, dok. Ya, oke. Bukan yang kayak kita pencet-pencet gitu doang kan. Nah, tadi kita lihat ini bagian terus stimulasinya di input mata. Jadi kalian tadi badannya diem aja gitu ya, badannya diem aja terus tiba-tiba kan itu kan bergerak terus, seolah-olah mungkin di otak itu sudah terjadi koordinasinya, oh ini kita lagi bergerak nih, seolah-olah kan kadang kita kalau lagi main game ya, sensasinya kita seolah-olah benar-benar ada di misalnya di hutan ya, settingannya gitu ya, kita benar-benar juga lagi di hutan gitu ya. Nah itu diproses di otak, tambah lagi kan kalau lagi main game itu kan kita fokus ya, jadi fokusnya terus oh ini harus ngapain gitu, ngatur strategi, pusat kecerdasan kita juga jadinya tenggelam dalam simulasi yang diberikan pada game tersebut gitu. Nah, ketika sudah agak sadar nih ya, udah ada pusat kesadaran, meleng dikit nih gitu ya, yang dari kita ngeliat layar terus habis itu ke tempat lain, ada perbedaan nih, tiba-tiba kok kayak gini gitu. Nah, itu bisa juga, salah satunya bisa jadi ya, dikarenakan tadi ada reseptor visualnya gitu. Ya, bisa jadi mual muntahnya karena itu. Bisa. Mual muntah, ingat tadi ya, gangguan keseimbangan itu nggak cuma masalah mual muntah, tapi juga intinya adalah pusing. Kalau ingat, harus dibedakan juga pusing sama nyeri kepala. Nah, kalau misalnya nanti kalian jadi dokter, mungkin di meja anamnesis di awal,
pasien tuh kan ngomong ya ke perawat gitu ya, keluhannya apa Bu, kayak gitu, oh pusing gitu. Nah sampai di kalian jangan langsung percaya itu pusing ya, karena di masyarakat awam ngomongin pusing tuh sebenarnya nyeri kepala gitu ya. Jadi ditanyakan, Bu pusingnya itu rasanya sensasinya berputar, mubeng-mubeng, muter-muter, atau rasanya nyut-nyutan, cekot-cekot. Nah, sering kali pasien itu ngomong pusing itu tuh pada keadaan yang nyeri nyut-nyutan. Nah, itu nyeri kepala, obatnya beda deh. Obatnya beda, mekanismenya beda. Nah, jadi itu harus diluruskan. Kalau dia rasanya pusing, tadi ya benar-benar muter-muter kayak gitu, mungkin di cross check lagi pusingnya kayak gimana Bu? Pusingnya rasanya semuanya kayak barang-barang di sekitar ini muter-muter atau sensasinya si ibu yang rasanya goyang-goyang gitu ya, kayak lagi gempa gitu. Nah, itu bisa meyakinkan oh dia beneran pusing gitu ya, bukan nyut-nyutan kepalanya berat sebelah gitu misalnya migrain gitu, bukan gitu. Jadi perlu di cross check. Nah, ketika kalian sudah menemukan oh dia memang pusing nih gitu ya. Nah, berarti ini memang ada hubungannya sama gangguan keseimbangan. Tapi kalau dia tadi oh ternyata setelah dianamnesis oh nyeri kepala berarti bukan karena gangguan keseimbangan. Jadi perlu di cross check lagi. Nah, tadi mual muntah tadi itu ada sensasi pusing atau tidak, Agisa? Ada dokter, jadi pusing lalu merasa seperti ingin mual dokter. Oke, itu bisa jadi ya. Kalau intinya kalau ada sensasi pusing tadi, kemungkinan besar ada gangguan di sini. Tapi kalau mual muntah biasa ya, mual muntah itu adalah sensasi dari gastrointestinal. Tapi memang pusatnya ada pusat muntah ya, refleks muntah. Mungkin nanti kalian akan saya jelaskan di blog gastrointestinal nanti. Itu ada. Jadi kalau misalnya kenapa ya, misalnya dispepsia lagi sakit mah ada mual muntahnya, iritasinya. Kemudian kenapa ya orang ibu hamil ada mual muntahnya? Kenapa ya kalau misalnya pasien ada cerda kepala ya, terus ada bleeding kepala, ada peningkatan tekanan intrakranial kok bisa muntah juga gitu ya. Nah, jadi kalau muntah itu masih secara umum. Orang pusing belum tentu mual muntah ya. Jadi kayak orang vertigo nanti yang BPPV yang perifer itu belum tentu gejalanya sampai ada mual muntah. Oke, tapi dia sensasi pusing ada gitu. Tapi jangka lama biasanya kalau lama kelamaan pusing yang lama itu akan memicu refleks muntah tadi gitu ya. Oke, sampai sini menjawab Agisa? Sudah dokter, terima kasih. Oke, ada lagi? Terakhir ya, 1 menit terakhir nih. Lagi dokter, nyambung Oke. tanya Agisa. Saya jadi tentang penggunaan VR dokter. Dulu waktu saya pertama kali pakai VR itu kan diawasi sama teman saya. Waktu pertama kali pakai, terus tiba-tiba saya pusing terus jatuh. Itu apa ada kaitannya dengan motion sickness dokter? Gimana tadi kok suaramu agak bisa lebih keras deh, karena udah maksimal laptop saya. Baik dokter. Jadi waktu saya pertama kali pakai VR, kacamata VR, itu kan saya sama 2 orang teman saya. Terus waktu pertama kali jalanin VR-nya itu saya berasa pusing terus jatuh dokter. Itu apa ada kaitannya dengan motion sickness dokter? Bisa jadi. Jadi balik lagi tadi ya, kasus apapun, tadi ya kalian jadi bisa menganalisis pengalaman-pengalaman pribadi ya, kira-kira sebenarnya regulasinya di bagian mana nih gitu. Tadi kita lihat kalau pakai VR-nya tadi, kalian dalam keadaan seperti apa nih gitu ya. Bentukannya cuma melihat aja atau ada kayak gerakan tertentu. Misalnya, pakai VR, berarti kan kayak seolah-olah otaknya tuh lagi dibohongi ya. Lagi dibohongi kalau kalian tuh lagi di suasana tertentu yang melihat sesuatu yang sebenarnya itu dibuat ya secara bagian matanya gitu. Terus di sisi lain pada saat itu mungkin kalau misalnya pada saat melihat tadi memang ada gerakan tertentu misalnya ya otot-ototnya juga pun seolah-olah gitu ya, seolah-olah juga
menanggapi dari hal buatan itu gitu. Nah, jadi ketika mungkin dicopot gitu ya, di sisi lain kan oke, dua ini mungkin ditipu gitu ya, tapi kan organ keseimbangan yang lain, pusat yang lain, pusat kecerdasan kalian juga, oh ini lagi VR nih, bukan dunia nyata gitu ya, itu juga jadi kayak bertolak belakang, dan itu juga bisa membuat di sini kelimbungan dari sinyal-sinyal ini jadi kayak bingung kan sinyalnya, jadi ini sebenarnya lagi ngapain nih gitu ya. Jadi kayak harus ngapain. Nah, itu juga bisa jadi membuat diskoordinasi gitu ya, diskoordinasi dari sinyal-sinyal yang diinput untuk keseimbangan. Bisa ya, bisa jadi kemungkinan seperti itu. Jadi sama kayak tadi main game tadi ya. Oke, itu semoga bisa menjawab. Teman-teman mungkin bisa menganalisis sendiri. Oke, waktu saya naik kapal laut pertama kali gitu ya, misalnya terombang-ambing gitu ya sama ombaknya gitu. Gerakannya dikit sih gitu ya, bukan yang kayak kita naik bis yang bis antar kota yang cepat banget gitu ya, itu kan ekstrim banget ya. Otomatis kan memang keseimbangannya akan diuji sekali gitu. Nah, tapi kan kenapa ya cuman di kapal laut terombang-ambing doang nih gitu ya, gerakannya paling kanan kiri, tapi kok kenapa beberapa orang bisa mampu gitu ya. Nah, itu dan pusing sensasinya. Ingat lagi, balik lagi sensasinya adalah pusing. Oke, nanti bisa dianalisis kira-kira kalau ketemu pasiennya seperti itu, kasus yang seperti itu, dia masalahnya di mana, dan kita bisa memberikan advice apa setelah kalian bisa paham tadi ya, berbagai stimulusnya tadi. Insya Allah akan kita bahas lebih lanjut lagi ketika kita praktikum sistem keseimbangan ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter.